Agar Anda mendapatkan informasi video terbaru saya lainnya, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe untuk berlangganan gratis channel ini. Oke, saya review dari sini sedikit ya, supaya Bapak Ibu yang kemarin nomor 1 pertama tidak ikut bisa mengikuti. Pelajaran kemarin yang pertama saya mengajarkan tentang kata kerja Yunani itu mengandung 5 unsur. Jadi lihat, di dalam bahasa Indonesia makan itu ya sudah makan saja, hanya tindakan. Tidak ada bentuk lampau atau bentuk sekarang atau yang akan datang. Kemudian tidak punya modus, tidak punya stem, tidak ada orangnya. Nah, tapi kalau dalam bahasa Yunani, itu satu kata itu langsung ada orang, ada waktunya, ada tindakannya, ada modusnya, ada stemnya. Contohnya, kalau saya ambil satu kata, nanti ada saya, kamu, dia, kami, kalian, atau mereka. Waktunya bisa sekarang, bisa lampau, bisa yang akan datang. Terus tindakannya, diatesisnya itu bisa aktif, pasif, middle, atau deponen. Kemudian modusnya bisa indikatif, atau imperatif, atau subjungtif, atau optatif, atau infinitif, atau participle. Terus dia punya akar kata. Nah, akar kata itu apa? Begini Bapak Ibu, perhatikan ya. Kalau saya bilang misalkan friend, dari kata friend bisa keluar namanya unfriend, betul nggak? Kalau kita di YouTube, di YouTube kemudian atau di Facebook nggak suka lagi, kita unfriend, betul kan? Iya. Nah, ada lagi friendly. Nah, kata friendly sama unfriend itu asalnya dari kata friend. Nah, friend itu adalah akar katanya. Nah, dalam bahasa Yunani nanti akan ada akar kata, saya jelaskan. Lah, kata uk atau itu menegasi tindakannya. Jadi nanti kalau ada kata 3 kata ini, itu yang tidak itu tindakannya. Misalkan saya sedang makan. Maka kata tidak nanti diletakkan di tidak makan. Bukan tidak saya sedang makan atau saya tidak sedang makan, itu salah. Yang betul adalah saya sedang tidak makan. Oke. Nah, sekarang perhatikan di sini. Kata dasar ini kata kerja. Sekali lagi kata kerja. Lego itu artinya itu saya sedang mengatakan. Perhatikan. Ada 5, tapi saya munculkan 3 saja ya supaya tidak kesulitan. Nanti setelah kita paham baru kita tambah lagi pengertiannya. Lego artinya saya sedang makan. Nah, sayanya itu diwakili sama huruf omega yang kayak W ini. Ini huruf O ya. Huruf terakhirnya dalam bahasa Yunani. Nah, kata leg itu adalah stem. Nomor 5. Nah, jadi nanti kalau saya mau bilang lego, itu saya sedang, nah waktunya adalah sekarang, sedang. Sedangkan kalau tindakannya aktif, yaitu aktif mengatakan. Kalau pasif, dikatakan. Nah, modusnya indikatif, artinya realitasnya terjadi. Jadi dalam bahasa Yunani, Bapak Ibu sekalian, kata ini tuh lengkap sekali. Jadi satu kata saja sudah mengandung banyak arti. Nah, sekarang saya kasih contoh di bawah. Ada infleksi tunggal, lego artinya saya sedang mengatakan. Kalau legis, Anda lihat di sini orangnya kan ada o, is, i, omen, et, usin. Nah, legis ini kamu sedang mengatakan. Legi belakangnya ei itu dia, berarti dia sedang mengatakan. Legomen kami sedang mengatakan. Legete kalian sedang mengatakan. Legusin mereka sedang mengatakan. Sudah? Sekarang hari ini saya mau mengajarkan tentang kata benda. Tadi kata kerja ya. Kata kerja tadi diingat saja 3. Yang pertama, ada orangnya, ada waktunya, dan ada tindakannya. Hafal ya? Orang, waktu, dan tindakan. Lah kalau dalam kata benda, dalam bahasa Yunani kata benda itu dibagi dalam deklensi, dikelompok-kelompokin. Ada kelompok maskulin, kelompok feminin, ada kelompok netral. Itu gendernya. Tapi kelompok kata bendanya itu ada deklensi 1, deklensi 2, deklensi 3. Nah, kita belajar dulu dari maskulin itu deklensi 2. Nanti setelah itu deklensi 1 dan deklensi 3 itu untuk yang tidak beraturan. Itu apa? Nanti saja. Sekarang belajar ini dulu. Nah, saya kasih tahu Bapak Ibu. 3 unsur yang harus dimiliki oleh kata benda
Ya. Itu yang pertama dia punya kasus. Jadi setiap kata benda itu ada kasusnya. Kasusnya apa? Yang pertama, dia bisa jadi nominatif. Kalau dia nominatif berarti dia sebagai subjek. Nah, kalau sebagai subjek, stem os. Untuk tunggal, kalau jamak y. Bacanya y. Lihat, mulut saya, perhatikan mulut saya. Mulut saya itu bulat, baca u, tapi keluarnya i. Y. Y. Nah, ya. Dalam bahasa Belanda, kita kalau bilang api itu vuur. Dalam bahasa Mandarin, misalkan, wo xiang ju ji. Nah, ji. Ji itu pergi pakai u, mulutnya u, tapi keluarnya i. Oke? Nah, kemudian kalau dia akusatif, itu objek, sebagai objek. Kalau tadi nominatif jadi subjek, kalau sekarang akusatif jadi objek. Nah, di belakangnya jadi ganti. Jadi on. Jadi kalau di belakangnya os, saya tahu itu subjek. Kalau belakangnya on, berarti jadi objek. Bentuk jamaknya us. Lihat ya, satu kata ini bisa berubah jadi 8 nanti. Oke. Kemudian genetif. Kalau di sini subjek, akusatifnya jadi objek, maka genetif itu jadi keterangan milik. Jadi nanti jadinya jadi u. Bacanya ini u ya. OU itu bacanya u. Yang di sini jadi on. Nah, perhatikan. Akusatif tunggal ini on. Di dalam genetif jamak itu juga on. Kalau ngomong itu ada beda sedikit, tapi saya tidak ngajarkan itu. Dilihat di tulisan aja, karena fungsi kita bukan untuk ngomong, belajar untuk baca Alkitab, betul kan ya? Jadi masalah ngomongnya agak salah, saya tidak masalah. Karena kita bukan mau conversation, tapi kita ini mau baca Alkitab bahasa kuno Yunani kuno, koine. Nah, kalau datif, itu artinya keterangan kepada. Nah, itu di belakangnya ada omega, bawahnya dikasih huruf I. Bisa dilihat nggak di sana? Huruf I kecil di bawahnya omega. Nah, ini dalam bahasa Yunani namanya iota subscript. Di dalam firman Tuhan ada nggak yang bilang gini? Bumi sebelum langit dan bumi belum berlalu, maka satu iota pun tidak akan dihilangkan. Ada nggak? Ada kan? Lah, iota yang dimaksud itu iota ini. Huruf ini dibacanya tetap O. I-nya nggak dibaca. Jadi kalau dihilangin juga nggak masalah. Tapi firman Tuhan bilang nggak boleh itu. Huruf iota tidak boleh hilang. Harus tetap ada. Padahal ini tidak berbunyi dia di sini. Jadi bukan titik ya Bapak Ibu ya. Iota itu adalah huruf I. Nah, yang paling kecil di sini kalau dalam bahasa Ibrani itu namanya yod. Yang di atas seperti koma. Oke? Kita teruskan. Nah, sekarang saya kasih contoh. Ini kata benda namanya logos. Perhatikan, kalau logos berarti belakangnya os, berarti sebagai apa dia? Nominatif sebagai apa? Nominatif sebagai apa? Subjek. Nah, perhatikan ya sebagai. Jadi kalau dia sebagai subjek, maka kita ngomongnya logos. Tapi kalau jadi objek, jadi akusatif jadinya logon. Betul kan? Jadi saya kasih contoh. Kalau Petrus ya. Petrus itu kalau dia jadi subjek, dia namanya jadi Petrus. Tapi kalau dia itu Petrus nanti jadi objek, namanya jadi Petron. Kalau dia genetif miliknya Petrus, jadinya jadi Petru. Jadi namanya orang tuh bisa ganti-ganti juga, kira-kira seperti itu, paham ya? Jadi kalau saya bilang antropos itu nominatif, itu sebagai subjek. Kalau dia jadi objek, nah jadinya antropon. Kalau miliknya orang itu jadi antropu. Kalau kepada orang itu jadinya antropo. Jadi dalam bahasa Indonesia kan nggak ada kan begini, betul nggak? Bahasa Inggris juga tidak ada. Bahasa Ibrani juga tidak seperti ini. Nah, kalau ini bentuk jamaknya. Jadi kalau ada lihat y, itu artinya jamak. Us jamak, on jamak, is jamak. Sekarang mari kita, sebentar kok nggak mau jalan.
Oke, sekarang saya mau ngajari latihan. Nah, mari kita latihan sekarang ya. Kita latihan, coba ingat ya. Tadi saya sudah ngajarkan. Kata legi artinya mengatakan. Nah, pertanyaan saya, legi ini, I-nya ini orang keberapa? Dua. Dia ya. Orang Tiga keberapa ya, ini? Dua lagi. Tiga tunggal. Ini tidak ada. Ini adalah orang ketiga tunggal, dia. Dia. Berarti terjemahannya, dia sedang mengatakan. Ini sudah saya kasih terjemahannya. Berarti ini terjemahannya yang merah, dia sedang mengatakan. Paham? Kemudian di belakang ada kata logon. Lihat belakangnya. Logon ini belakangnya huruf apa? On. Benda. On kan? Ini kata benda. Ini juga kata benda. Pavlos benda, kemudian logon juga benda. Bedanya di mana? Yang belakangnya os, jadi apa ini? Subjek. Jadi subjek. Yang belakangnya on, Objek. jadi objek. Nah, Benda, objek. jadi terjemahannya bagaimana? Pavlos legi logon. Artinya Paulus sedang mengatakan sebuah firman. Tunggal. Lihat ya. Jadi Anda nggak usah bingung. Kalau os itu adalah subjek, kalau on. Nah sekarang saya balik nomor 2 sekarang. Coba Anda perhatikan. Nomor 2 ini saya balik. Yang di depan logon, yang di tengah legi, yang di belakang Pavlos. Walaupun dibalik, subjeknya yang mana ini Bapak Ibu sekalian? Pavlos. Tetap Pavlos. Jadi nanti di Alkitab nanti Bapak Ibu bisa bingung tuh kalau lihat urutannya. Karena dalam bahasa Yunani, urutan tidak penting. Jadi mau ditukar-tukar kemana-mana nggak masalah. Saya mau bilang legi, logon, Pavlos, orang tetap ngerti. Karena menerjemahkannya mulai dari Pavlos, legi, logon. Jadi sama seperti saya nulis angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 1 sampai 9. Saya atur, ancurin seperti apa. Bacanya harus tetap 1 sampai 9. Paham ya? Ya. Nah, jadi di sini menerjemahkannya bagaimana? Dari sini dulu, dari kata kerja. Dia sedang Dia mengatakan. Nah, dia mengatakan apa? Objeknya apa? Objeknya cari yang on. objeknya logon. Nah, berarti logon. Berarti dia sedang mengatakan sebuah firman. Lah, dianya siapa? Dianya subjeknya adalah Paulus. Pavlos. Hmm. Bisa dipahami Bapak Ibu? Iya, iya. Paham ya? Oke, sekarang kita coba sekarang yang kedua. Petros, blepi, logon. Petros, nah lihat dari osnya saja kita tahu dia sebagai apa? Subjek. Subjek. Nah, logon, Objek. objek. Blepi jadi apa ini? Kata kerja. Iya. Nah, kata kerja ini belakangnya apa? I. Kalau I berarti apa? Dia. Berarti terjemahnya apa ini jadinya, Blepi? Dia. Dia melihat 3 unsur. Ingat, 3 unsur, 3 unsur, 3 unsur. Orang, waktu, dan tindakan. dia sedang melihat Betul, dia sedang melihat. Mengatakan firman. Ya, bukan mengatakan, ini melihat ini. firman. Ini melihat. Oh, Ini melihat. Dia sedang melihat firman. Petrus sedang melihat Petrus. firman. Jadi Blapi, Petrus logon. sedang melihat sebuah firman. Firman. sebuah firman. Ya, Oh, sebuah. jangan diprotes ya. Ini cuma contoh-contoh saja. Memang lucu-lucu. Saya bikin lucu. Loh, lah kok firman kok dilihat? Ya memang dibikin begitu biar kita ini senang ya. Saya kadang-kadang bikin soal tuh yang nggak masuk akal supaya orang tuh nggak bisa menebak, betul kan ya? Nggak bisa kira-kira dia. Kalau kira-kira salah dia nanti. Oke, nomor 4 sekarang. Markos akui logon. Akui itu artinya mendengar. Nah, sekarang dilihat lagi. Belakangnya apa? Belakangnya? Berarti siapa ini? Dia sedang Dia. dia sedang mendengar firman. Nah, dianya siapa? Markus. Markos. Markus. Berarti Markus
Markus sedang mendengar Yang firman. mendengar firman. Sebuah firman. Firman. Ya, nah, Sebuah firman. betul. Ini tanda tanya. Jadi dalam bahasa Yunani, titik koma ini tanda tanya. Jadi kalau ada titik koma, artinya apakah Markus sedang mendengarkan sebuah firman? Ini sebuah Firman. karena tunggal ini, bentuk tunggal. Saya mau tanya, bentuk jamaknya logon ini apa? Ini kan tunggal kan? Sebuah. Kalau jadi jamak gimana? Logos ya. Betul, lihat di sini. Kalau ini tunggal, jamaknya logus, bukan logos, bukan ya, logus. Logos. Logus. Logu, logo, logon, logis. Ya, oke ya. Oke, mari kita teruskan. Nomor 5. Anaginos komen logus. Siapa yang mau menerjemahkan? Mereka dia. Omen. Kami. Mereka. Omen kami. Jadi gimana? Kami sedang mendengar. Kami sedang membaca firman. Kami Kami sedang membaca firman-firman. Betul. firman. Kami sedang membaca firman-firman. Lihat ya. Kata kerja ini itu mengandung 3 sudah. Apa tadi? Mengandung kata kami, ada orangnya, ada sedangnya sekarang, terus tindakannya membaca. Nah, di sini firman-firman. Ini sebagai apa ini? Objek kan? Objek. Kok tahu objek? Ya tahu, karena objek itu on sama us. Betul kan? Iya, us. Nah, kalau sekarang saya ganti misalkan, ganti logis. Terjemahnya jadi apa? Saya ganti logis ini. Kepada. Betul, kepada firman-firman. Jadinya saya sedang membaca kepada firman-firman. Makanya nanti Bapak Ibu kalau tanya sama saya, Pak Wangce, kepada itu bahasa Yunaninya apa? Saya juga nggak tahu, Pak. Boten wonten. Nggak ada. Karena dia itu nempel di gramatika. Kata kerja. Bentuk datif ada kata kepada. Kata untuk juga nggak ada. Kalau bahasa Inggris kan ada kan? Ada to, betul ya? Dalam bahasa Yunani nggak ada. Jadi kalau orang itu tidak mengerti gramatikanya, dia pasti tidak bisa menerjemahkan. Oke, nomor 6. Aquo logon. Nah, kata ini sudah ada semua, maka tidak saya kasih terjemahnya. Aquo, ini kata kerja. Pakai o. Berarti apa ini? Belakangnya o. Subjek. Subjek. Siapa? Orang keberapa? Tunggal apa jamak? Pertama tunggal. Pertama tunggal. Berarti siapa? Saya. Jadi Saya. terjemahnya apa? Saya sedang mendengar firman. Sebuah firman. Tolong ya, tunggal. Sebuah firman. Nomor 7. Legete logus adelpho. Nah, adelpho ini adalah saudara laki-laki. Tunggal atau jamak ini? Saya mau tanya dulu. Adelpho ini tunggal apa jamak? Tunggal. Artinya apa ini? Ini bentuknya bentuk apa ini? Oi. Datif. Nah, lihat di sini. Datif. Lihat di sini. Datif. Yang mana? Jamak. Datif. Datif kan? Ada. Datif tunggal atau jamak? Datif tunggal. Nah, artinya apa kalau gitu Tunggal. ini? Artinya apa? Tunggal. Artinya apa kalau gitu? Kepada saudara laki-laki. Ada. Betul. Nah, jadi terjemahan semuanya bagaimana ini terjemahan semuanya? Legete. Legete. Nah, et ini artinya apa? Ini orangnya kan? Kalian, betul. Jadi gimana? Kalian sedang mengatakan firman-firman kepada saudara laki-laki. Ya, betul. Terus nanti kalau Bapak Ibu nggak tahu loh, mana kata sedangnya mana? Ya nggak ada. Ya kan? Terus kepadanya mana? Ya nggak ada. Tapi nanti waktu menerjemahkan harus ada. Taunya dari mana? Karena ini bentuk datif.
Oke? Oke, kita teruskan sekarang. Lihat. Pavlos ke Petros. Kita lihat di sini. Terus grafusin logus. Gimana? Pavlos ke Petros grafusin logus. Grafusin itu artinya menulis. Siapa yang bisa terjemahkan? Paulus dan Petrus sedang menulis firman. Ya, betul ya. Jadi sedang menuliskan firman-firman. Sekarang kita lihat nomor 8. Marta Graphilogus Anthropius. Nah, gimana sekarang? Marta. Dia sedang menulis. Ya, ini dia sedang menulis artinya, betul. Terus? Marta sedang menulis firman-firman itu kepada orang-orang itu. Nah, saya mau tanya, itunya di mana? Kata itunya dari mana, Pak? Saya mau tanya, kata itunya tadi dari mana? Nggak ada, nggak boleh, Pak. Jadi kalau tidak ada, tidak boleh karena ini tidak ada artikelnya, jadi nggak boleh dikasih itu. Jadi langsung Marta sedang menulis firman-firman kepada orang-orang. Udah gitu saja. Yang punya suara itu siapa ini? Tolong yang suaranya keluar ini dimatikan ya. Karena ini sedang direkam supaya rekamannya bagus. Oke. Jadi di sini terjemahnya Marta sedang menulis firman-firman kepada orang-orang. Sudah selesai. Kita nggak boleh nambah-nambahi loh. Walaupun nggak enak, ya sudah. Ya, nggak boleh ditambahin. Jangan ini, kok bunyinya nggak enak ya? Biarin. Kita menerjemahkan harus setia. Nah, kemudian nomor 9, Simon ulegi logon. Gimana? Simon ulegi logon. Nah, perhatikan ini ada kata u berarti tidak kan? Nah, tidaknya ini terjemahnya bagaimana? Simon tidak sedang mengatakan firman. Nah, tidak Simon sedang kan? Tidak mengatakan sebuah firman. Betul, menegasi tindakannya, bukan tidak sedang. Itu kan menegasi waktunya kalau begitu. Betul enggak, Pak? Ya. Jadi yang betul itu Simon sedang tidak mengatakan sebuah firman. Perhatikan ya. Kata tidak menegasi tindakannya, bukan waktunya. Kalau kita bilang Simon tidak sedang mengatakan, terus saya tanya, sedang ngapain dia kalau gitu? Kan nggak ada jawabannya jadinya, betul kan? Nah itu hebatnya bahasa Yunani itu seperti itu Bapak Ibu sekalian. Oke, nomor 10. Bagus. Anaginoskusin logus Petru. Nah lihat, kata Petros itu bisa jadi Petru. Nah Petru ini artinya apa? Petrus. Milik Petrus. Nah lihat. Ke milik, genitif. Genitif kan, milik kan? Nah, ya milik. Kalau milik, coba terjemahkan. Kalau dia itu milik, terjemahnya bagaimana? Firman-firman milik Petrus. Ya, ini nih coba diterjemahkan dari awal. Bagaimana? Kalian Mereka mereka ya. Mereka sedang mengetahui firman-firman milik Petrus. Anaginosko. Membaca ya. Membaca. Ya. Firman-firman milik Petrus. Nah, perhatikan. Ini milik ya, coba perhatikan. Ini milik, perhatikan di sini, perhatikan di sini. Logu sama logon itu adalah milik. Belakangnya on juga milik. Kalau kepada atau untuk, to, for, by, with, atau in, itu pakai logo atau pakai logis. Jadi kalau bentuk jamaknya on, bentuk kepadanya pakai is. Oke? Saya kasih contoh ya. Mari kita kasih contoh. Coba Bapak Ibu lihat di layar saya ini. Saya buktikan satu ayat. Sebentar, saya buka dulu.
Bisa lihat Alkitab saya? Oke, kita baca sekarang coba. Bapak Ibu lihat Alkitabnya masing-masing. Lihat di dalam Yohanes. Yohanes 10 ayat 7. Mari kita baca Yohanes 10 ayat 7. Nanti Bapak Ibu nanti bisa membandingkan. Nah, mari kita lihat. Lihat di sini. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Berarti kalau ke domba-domba, berarti di sini pakai yang mana? Pakai genitif. Ke domba-domba. Pakai datif atau pakai? Pakai datif. Datif kan? Nah, datif ya. Berarti ini kalau gitu datif kan asalnya. Betul nggak? Berarti ini kan datif kan? Kita lihat bahasa aslinya. Bahasa Yunaninya kita lihat sekarang. Pakai ton probaton. Ton ini di sini pakai yang mana ini? Genetif. Genetif kan? Nah, lihat. Berarti kalau begitu terjemahan bahasa Indonesia, ini harusnya terjemahannya Ipen un ho Yesus. Artinya kemudian Yesus telah berkata. Ipen. Ini bentuk daripada auris 2 lampau. Berarti telah. Artinya kemudian Yesus telah berkata, amin, amin. Sesungguhnya lego himin. Jadi amin, amin, lego himin. Artinya sesungguhnya aku sedang berkata. Lihat ini lego, betul kan? Betul ya, lego kan berarti Ya. saya sedang mengatakan. Himin ini bentuk datif. Berarti kepada kalian. Hoti, ego imi, ya. Ego imi itu artinya saya adalah. Tira, pintu. Ini bentuknya nominatif, pintu. Nah, pintu ini di belakangnya ada bentuk apa? Datif atau genetif ini? Genetif. Genetif kan? Berarti kalau gitu ini pintu milik atau pintu kepada? Milik. Milik kan? Berarti ini pintu domba-domba. Nah, bahasa Inggrisnya betul Bapak Ibu. Perhatikan di sini. Bahasa Inggrisnya pakai I am the door of the sheep. Karena Anda lihat di sini, dia pakai of, betul kan? Ya. Genetif. Tapi kenapa bahasa Indonesia kok dipakein jadi kepada? Lihat, pada. Ya. Tuh. Jadi kalau begitu Bapak Ibu belajar bahasa Yunani, penting nggak ini? Sangat penting. Sangat penting kan? Kalau Anda tidak tahu jadinya begini. Aku berkata kepadamu sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Jadi Anda kalau mau ke domba-domba, Anda harus melalui Tuhan Yesus. Padahal bukan. Tuhan Yesus adalah pintunya domba-domba itu. Iya. Betul kan? I am betul ya. Ya. Sekali lagi, Anda penting nggak belajar bahasa Yunani? Domba-domba itu. Penting kan? Berarti nggak pakai ke ya Pak? Nggak ada. Itu jadi bentuk datif nanti Bu, jadinya Bu. Jadi datif ini jadinya. Padahal Alkitab aslinya itu bukan ini, tapi genetif. Pintu itu milik domba-domba, bukan pintu ke domba-domba. Dia jadinya to. Betul nggak? To the sheep jadinya, betul kan? Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Itu sekedar contoh. Gak apa-apa ya, nanti setiap ada kasus pakai ini nanti saya kasih contohnya dari Alkitab. Supaya Bapak Ibu juga dapat pengetahuan. Jadi nanti kalau nanti pengkhotbahkan itu, jangan salah loh ya. Karena sekarang sudah tahu, bisa dikasih tandaan di Alkitabnya. Ini seharusnya milik, kayaknya dibuang, nggak boleh. Yang salah bukan Alkitab aslinya ya, yang salah terjemahannya. Alkitab Kristen tidak ada yang salah. Yang salah itu terjemahan-terjemahan kurang tepat. Sekarang mari kita lanjutkan yang kedua. Ini sudah selesai, sekarang saya mau kasih tahu. Kata benda itu ada artikelnya. Dalam bahasa Inggris itu ada artikel tertentu yaitu namanya the. Betul kan?
Tapi the itu satu saja, semuanya pakai the, Pak. Tapi kalau di sini tidak. Kalau logos itu artikelnya pakai ho. Lihat ada tanda koma terbalik itu ditambahin h bacanya. Kalau komanya koma biasa itu bacanya o. Kalau ada koma terbalik ditambahin huruf h. Ada hembus ho. Paham? Minggu yang lalu ada yang tanya kan? Itu koma-koma itu kenapa kok begitu? Nah, itu sekarang ada di sini. Koma yang terbalik bacanya dikasih ho. Jadi dikasih h, ho. Yang ini bacanya juga hi. Jadi bacanya bukan oi, bukan begitu ya. Jadi hi. Jadi ini untuk logos itu jadi ho logos. Untuk logon, ton logon. Gampang lihat. Di belakangnya on, ini juga on. Ton logon. Tu logu, to logo. Ini persis. Kecuali yang nomor satu saja. Ini ada ho, bukan hos. Tapi ho, S-nya nggak ada. Yang di sini, hi logi, tus logus, ton logon, tus logis. Mirip kan? Jadi Anda bisa lihat ya, dalam bahasa Yunani, setiap kasus, nah ini namanya kasus, nominatif, akusatif, genetif, datif, masih ada 4 lagi. 4 lagi itu ablatif. Kemudian apa lagi? Instrumen. Kemudian lokatif, ada satu lagi optatif. Nah, itu belum saya ajarkan, nanti ya. Jadi ini kita masih belajar 4 dari 8. Anda paham ini dulu. Oke, sekarang setelah mengerti, sekarang kita coba mengerjakan tugasnya. Mari kita kerjakan, latihan 2. Nah, sekarang agak panjang ya, lihat. Ho presbiteros, anaginoski ton logon. Ho presbiteros. Ini bacanya ini huruf I, bacanya I ini. Ini bacanya huruf I. Perhatikan. Presbiteros. Ho presbiteros. Artinya itu imam. Berarti kalau ada osnya ini apa ini kalau gitu ada osnya ini? Itu subjek. Subjek. Nah, diingat ya, ini subjek. Anaginoski ini adalah kata kerja. Kata kerja ini di belakangnya i, berarti berapa orang? Satu, berarti dia. Berarti terjemahnya bagaimana? Dia sedang. Dia atau imam. Ini dulu. Dari kata kerja dulu. Jangan presbiterosnya nanti dulu. Dia sedang membaca. Membaca apa? Cari objeknya. Firman itu. Nah, di sini ada ton, berarti ditambah itu sekarang. Itu. Kalau yang tadi nggak boleh. Firman itu. Betul kan? Artikel. Nah, sekarang kita cari sekarang dianya siapa? Dianya siapa? Nah, dianya ini adalah subjek. Betul kan? Kalau tidak ada ho presbiteros, terjemah ini tidak ada, anggap tidak ada ya. Ho presbiterosnya tidak ada, maka terjemahannya dia sedang membaca firman itu. Tapi karena dianya itu ada subjeknya, maka dianya diganti. Diganti imam itu sedang membaca firman itu. Jadi kata dianya hilang, digantikan oleh imam itu. Bisa dipahami nggak? Saudaraku sekalian. Gampang kan? Oke, sekarang kalau gitu saya minta teman-teman coba jawab ini. Ho Petros, blepi ton adelphon. Blepi apa? Mengatakan. Blepi. Melihat. Berarti apa terjemahnya? Ada i. Dia sedang melihat. Dia sedang melihat. Melihat apa? Saudara-saudaranya itu. Saudara-saudaranya. Nyanya dari mana? Saya mau tanya. Saudara-saudaranya itu. Nyanya dari mana? Kok ada saudara-saudaranya itu dari mana?
Saudara-saudara. Dari Ada. untuk Saudara laki-laki itu. penegasan. Nggak boleh. Itu penafsiran itu, Pak. Jadi kalau misalkan ya, saya tulis begini ya. Tidak ada genetik. I am eating banana. Terjemahannya, saya sedang makan pisang. Nggak boleh, saya sedang makan pisangnya. Udah, penegasan, nggak boleh gitu, Pak. Karena di dalam bahasanya tidak ada kata-katanya. Nggak boleh kita tambah-tambahin. Milik. Iya. Ya. Jadi kita harus setia sesuai dengan apa adanya. Supaya kita tidak salah. Oke? Jadi penerjemahannya bagaimana? Petrus Dia itu sedang melihat saudara laki-laki itu. Nah, dianya sekarang diganti siapa? Petrus itu. Nah, Petrus itu. Petrus itu. Terlanjutkan. Sedang. Petrus itu sedang melihat saudara laki-lakinya itu. Nah, nyanya. Laki-laki itu. Nyanya nggak boleh ditambahin, Pak. Bapak masih tambahnya lagi. Saudara laki-laki itu. Ya, nggak boleh tambah-tambah ya. Itu. Boleh menambah mengurangi firman. Iya, Bonus. nggak boleh tambah-tambahin ya. Ingat, Pak, telinga saya sangat tajam, Pak ya. Saudara laki-laki itu. Telinga saya sangat tajam. Orang ngomong salah sedikit aja saya pasti tahu saya. Oke, yang nomor 3. Nggak apa-apa, saya senang. Anda kalau begini malah nanti ingat. Betul kan ya? Justru kalau tidak dikoreksi malah bisa selamanya salah itu nanti. Ho Yohanes baptisi ton antropon. Nah, ini cara membacanya. Perhatikan Bapak Ibu. Bahasa Yunani modern dibaca S. Bahasa modern. Tapi ini juga huruf S ini, Pak. Perhatikan, ini juga huruf S. Oke. Ini juga huruf S ini. Ini juga huruf S ini. Ini S di depan sama di belakang ini, di tengah ini. Kalau di belakang S-nya seperti ini. S-nya berubah, ya, gambarnya berubah. Makanya ini hanya untuk digunakan di belakang, oke? Jadi huruf S ini hanya digunakan di belakang. Kalau di tengah atau di depan pakainya ini. Paham? Ya. Nah, kalau begitu sekarang ini saya mengajarkan Anda bahasa Ibrani Koine. Ibrani kuno 300 tahun sebelum Tuhan Yesus dan sampai 300 setelah Tuhan Yesus. Saya tidak mengajarkan bahasa Ibrani modern. Yunani. Oh ya, Yunani, bukan bahasa Yunani modern, oke? Jadi karena ini bahasa lama, bacanya dikasih D. Jadi bacanya baptisi, supaya tidak keliru dengan yang huruf S. Jadi di sini ada, ini bahasa ini jadinya gini Pak, hurufnya ini DS bacanya, paham ya? Huruf ini dibaca DS. Tahu ya? Jadi bacanya itu DS, bukan S. Supaya Bapak bisa membedakan antara huruf S dengan Z. Jadi, baptisi, jadi gimana terjemahnya? Yohanes itu Yohanes sedang membaptis Orang itu. Yohanes sedang membaptis orang itu. Betul. Yohanes itu sedang membaptis orang itu. Orang itu. Bagus. Tidak adanya, tidak adanya. Bagus sekali. Tidak adanya. Ya, jangan tambahinnya ya. Ya, tambahan firman. Nah, ini bentuk tanya ini. Ya, tambahan firman kodeks. Ini bentuk tanya ya. Coba lihat. Hi antropi grafusintus logus. Tapi bentuknya tanya. Bagaimana? apakah Apakah orang-orang itu menulis firman-firman itu? Kata kerja mengandung 3 unsur. Tolong, apa? Apakah orang, waktu, dan tindakan. Ya, jadi gimana? Terjemahan lengkapnya bagaimana? apakah orang itu sedang menulis firman itu? Betul, ya. Betul sekali, bagus.
Kyrios, bacanya ini dibaca I. Kyrios bacanya. Oke. Jadi saya mengajarkan Bapak Ibu itu bahasa Yunani yang bacaan dari sana ya Pak ya, bukan yang dari sini. Karena di sini tuh ada yang belajar kemudian diindonesiakan. Saya tidak mengajarkan yang diindonesiakan, tapi yang aslinya saja. Oke. Tapi jangan salah, dalam bahasa Yunani itu juga banyak lafal. Nah, sekarang kalau gitu, ho Kyrios, akuitus logus tu Petru. Gimana? Tuhan itu mendengar. Tuhan itu Ya. sedang mendengarkan Ya. firman milik Petrus itu. Betul. Ya. Terus Bagus sekali. Terus. Nomor 6. Ho Hotheos uk ekbali tus anthropus. Terus Tidak melempar, Allah itu tidak mengusir. Allah itu tidak Allah sedang tidak mengusir orang-orang itu. orang-orang itu. Ini bentuknya apa? Saya mau tanya. Terus ini bentuknya apa? Sama. Terus sama genitif, jamak. Akusatif jamak. Akusatif jamak. Nah, terus ini namanya apa ini? Artikel, ya. Terus Jadi ini akusatif ini. Kalau akusatif, nah tus belakangnya pasti juga us pasti sama. Jadi kata antropi di depan sini tadi ada kata antropi kan? Nah, ini jadi subjek karena ini bentuknya jamak. Betul kan? oi, ui. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu nanti kalau sudah belajar nanti asik ya. Baca firman Tuhan itu nggak mau berhenti nanti kalau sudah ngerti aslinya. Menemukan banyak hal yang luar biasa. Amin. 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 Oke, sekarang. Ya. Oke, saya jelaskan dulu kepada yang baru ikut. Kita, Pak. Kata ekbali, huruf B ini bisa dibaca V, bisa dibaca B. Jadi bacanya bisa ekbali, bisa ekvali. Pakai V, ekvali juga boleh. Jadi hotheos uk ekvali tus anthropus. Nah, perhatikan. Di pelajaran yang pertama kemarin kita sudah belajar. Ini dikasih tambahan K. Kenapa kok ditambahan K? Kok tidak cuman U? Kenapa? Karena belakangnya huruf hidup. Betul. Harusnya ini U, tapi karena di sini ada huruf hidup, maka hidup sama hidup nggak boleh harus ditambahin huruf mati. Jadi nanti kalau ketemu kata U dengan uk, itu sama artinya. Ingat ya? Sudah. Artinya ini ek ini adalah keluar. Saya mau cerita. Coba Bapak Ibu lihat saya punya video. Tolong lihat video saya. Sudah. Kalau sudah perhatikan ya. Saya punya dua barang. Yang satu dompet. Yang satu ini adalah kertas. Perhatikan ya. Kalau dari jauh datang sampai ke sini, dari jauh datang ke sini, belum masuk loh ya. Itu namanya itu pros. Perhatikan, pros. Nah, pros ini kalau nanti dari sini mau masuk, itu namanya is. Jadi dari luar, masuk ke dalam plung, itu namanya is. Bisa diperhatikan? Jadi is itu dari luar, proses masuk, itu namanya is. Kalau sudah di dalam, itu namanya N. Nah, dari dalam keluar, itu namanya ek. Jadi kata ek itu dari dalam keluar. Kalau dari luar nanti menjauh, namanya itu apo. Jadi kalau begitu, ketika orang bilang is, sudah di dalam atau belum, Pak? Belum, baru mau masuk. Kalau dia bilang ek, berarti sudah dari dalam. Dari dalam keluar. Betul. Dari dalam keluar. Paham ya? Jadi Anda harus tahu dulu terminologi ini. Oke, saya kembali lagi sekarang. Karena kita nanti akan berhadapan dengan hal-hal seperti ini nanti. Tambahan saja supaya Bapak Ibu tahu penggunaannya itu seperti apa. Nah, ek ini keluar.
kalau dia bilang ek, berarti orang ini sudah dari dalam. Dari dalam diusir keluar. Paham ya? Jadi nanti kalau ada kata ek, berarti sebelumnya di dalam. Kalau masih di luar, nggak boleh pakai kata ek. Nah, ide-ide seperti gini kan nggak bisa diterjemahkan, orang tidak tahu kalau tidak ada gurunya yang menjelaskan, betul kan? Nah, kata ek ini keluar, vali itu dari kata balo itu adalah melempar, jadi melempar keluar. Artinya apa? Anda masuk ke rumahnya dia, terus Anda dipegang, Anda dilempar keluar, nah itu namanya ek vali. Ya, dia sedang melempar keluar. Nah, jadi kalau gitu gimana? Ho theos uk ek vali tus anthropus. Allah itu sedang tidak melempar keluar. Lihat, ada melempar keluar, ada kata-kata melempar keluar ya. Tidak, atau mengusir, boleh diganti dengan mengusir ya. Melempar keluar itu artinya mengusir. Ya. Nah, orang itu. Jadi terjemahnya seperti itu. Bapak Ibu nanti saya kasih sejarahnya kata-kata. Jadi setiap kata itu ada sejarahnya, ada ceritanya. Namanya itu word study. Nanti saya belajarin ilmu ini. Nanti banyak ilmu di dalam ini untuk belajar. Oke, nomor 7. Hy adelphi didaskusintus huius. Nah, bagaimana? Ini kata kerja. Iya, nggak ada. Hy adelphi didaskusintus huius. Bagaimana? Saudara-saudara laki-laki itu Ya. sedang mengajar kepada anak-anak itu. Kepadanya dari mana? Lihat, us. Perhatikan. Us yang mana us ini? Objek. Objek nggak ada kata kepadanya. Oke? Ya. Jadi enaknya kan gini kan ya. Anda kalau sudah punya ini, Anda tidak mungkin salah nanti cara menerjemahkannya. Makanya harus diteliti nih setiap kata ini apa. Kasusnya itu nominatif, apakah dia itu akusatif, apakah dia itu genetif, atau dia itu datif. Oke, nomor 8. Ho Yakobos, anaginoski ton logon. Bentuk tanya. Gimana? Silakan. Yakobus itu Anaginoski, ini kata kerjanya. mengajar. Membaca Di firman itu, Apakah Yakobus itu sedang membaca sedang membaca firman itu. firman. Ya, betul sekali. Apakah, ini tanda tanya ya. Titik 2 ini. Apakah Yakobus itu sedang membaca firman itu? Nah. Nomor 9. Ho huios tu teu lui ton dulon. Ini bacanya lui. Ini i. Jadi i-nya mulutnya bunder tapi u tapi keluarnya i. Nah, perhatikan ya. Gimana? Ini jadi satu kata ini. Perhatikan. Ini satu kata. Lihat ada osnya berarti dia sebagai apa? anak itu. Sebagai subjek. Sebagai subjek. Tapi subjek ini ada belakangnya. Anak Allah. Anak milik Allah itu. Betul. Anak milik Allah berarti anak Allah. Oke ya. Ya. Oh, anak Allah itu. Allah itu Anak milik. Sedang membebaskan Budak itu. budak itu. lepaskan. Oke. Sudah ya? Perhatikan. Nah, sudah. Sekarang nomor 10. Terakhir.
blepusin, hi diakoni, tus angelus. Bagaimana Bapak Ibu? Mereka Pelayan-pelayan Mereka itu sedang melihat melihat apakah mereka tanda tanya apakah kan? pelayan-pelayan itu sedang melihat malaikat-malaikat itu. Malaikat-malaikat itu. Nah, perhatikan Bapak Ibu ya, betul ya. Bapak Ishak betul sekali, lihat. Terjemahan pertamanya harus dari blepusin. Blepusin diperhatikan di sini. Ada kata usin. Berarti usin ini siapa? Mereka kan? Mereka. Nah, terjemahkan dulu ini. Terjemahkan dulu ini, yang merah dulu. Terjemahnya apa? Mereka sedang melihat. Enggak ada, Pak. Enggak ada mereka-mereka, Pak. Mereka itu sudah banyak, Pak. Mereka itu sudah jamak. Mereka itu sudah jamak. Kalau Bapak Ya, bikin mereka mereka-mereka, itu- nanti double jamak nanti, Pak. Ya. Iya. Ya, jadi blepusin, Mereka itu ya. Nanti dulu enggak ada itunya. Dari mana itunya? Enggak ada di Mereka sini. sedang melihat. Mereka sedang melihat. Nah, sekarang kita cari sekarang. Merekanya ini siapa? Ada enggak di sini subjeknya? Perhatikan. Di sini subjeknya yang jamak apa? Subjek yang jamak apa? Belakangnya apa? I. Nah, di sini cari kalau gitu. Ada enggak di sini yang jamak? Ada. Ada. Berarti ini jadi apa ini? Oh iya. Nah, ini jadi subjeknya ini. Pelayan-pelayan. Betul kan? Jadi terjemahnya ini jadi taruh di depan sekarang ini, Pak. Ibu. Jadi pelayan-pelayan itu sedang melihat. Nah, lihat di sini tus. Tus itu bentuknya apa? Perhatikan di sini. Akusatif. Akusatif. Bentuk jamak. Kalau gitu dia sebagai objek. Taruh di belakang berarti. Berarti terjemahannya ini di hijau nomor 1. Kemudian yang merah nomor 2. Nah, yang hitam ini nomor 3. Jadi kalau dibalik gini gimana? Blepusin tus logus hi diakoni. Ya nggak masalah. Karena yang dikenali adalah dia punya kasus. Ya kasusnya sebagai apa dia? Sebagai subjek, objek, kepemilikan, atau datif. Jadi nggak ada masalah Bapak Ibu sekalian. Mau diputer-puter seperti apa, hasilnya tetap sama. Jadi nanti kalau Bapak Ibu belajar bahasa Yunani, baca Alkitab, nanti ada kemungkinan ini dipindah-pindah ya. Jadi Anda harus nyari itu nanti. Mana dia punya subjek, mana dia punya objek, dan punya yang lain.